Ada yang bilang menurut cek 2026 buka bisnis kuliner apakah masih worth it sedangkan ekonomi lagi sedang tidak baik-baik saja. Tolong masukkan cek. Mungkin ini gue bisa banyak ngomong loh kalau soal ini. Karena gue udah bikin sendiri. Gue ada restoran juga yang bareng sama grup yang sama Hollywood kan ada beberapa, ada banyak kan restorannya. Tapi ada juga yang kita bikin sendiri. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, kita tuh bikin restoran ini iseng karena kita itu nggak ada tempat yang bukanya sampai malam di daerah sini. Jadi kadang kan misalnya gue meeting sama teman-teman atau nongkrong gitu kan. Nah ini kita buka namanya tempatnya. Nah ini restoran kita ya di daerah. Itu udah kebuka bro sini. Oh di punya gue nge-lag. Oh iya, nah itu dia. Ini restoran kita. Jadi kalau kita ngemeng nih, kita beneran ada. Ini restoran gue sama Bro Kakak. Jadi kita partneran berempat di sini ya bro ya. Ada gue, Bro Kakak ya kita basically investornya. Kita nggak ngerti masak. Kita nggak ngerti masak. Malah kalau saya malah tambah nggak ngerti juga laporannya gimana. Oh iya. Gimana gua keadaan bisnisnya, kita juga nggak tahu. Benar. Kita ini kayak, tapi punya kita gitu. Punya kita. Nah kalau kalian tanya gimana, ini mungkin kita doang kali yang buka-buka begini kali ya. Iya. Jadi kalau kalian cari, itu ada di Gading Serpong ya, di Goldfinch itu Red Bear tuh. Google reviewnya sih bagus ya bro. Bukan BSD ya situ ya? Sebenarnya itu gue bingung bro, itu apakah BSD atau Gading Serpong. Jadi kayak itu antara. Nah ini nih jualan yang kita buka. Nah tuh ada makanan-makanan tuh Korea ya kan. Iya. Oh itu ada di review sama Yudis ya bro, gue baru lihat tuh. Kayaknya ada menu baru juga ya. Kalau salah ada menu baru. Kita mau revamp, jadi bulan depan mau ganti. Jadi kita tahu lah kalau misalnya kita, ini gak dapet rokok gue nih. Kita tahu kalau misalnya kita ngomongin sesuatu, kita ada buktinya gitu. Kita bukan cuman YouTuber yang kayak nggak punya tempat. Jadi kalau kita restoran ada, kita bikin restoran. Waktu itu sebenarnya awalnya bercandaan kan ini. Bener. Namanya Red Bear. Jadi kan market lagi merah. Oh iya. 2024. Jadi kalau kalian setelah Maret, kalau kalian sulit, kita pekerjakan suruh nyapu di situ kan kita bilang. Karena kita marketnya merah, apakah ini masuk bear market? Nah, marketnya merah. Waktu itu sempat kita mau taruh beruang kan di atasnya kan. Jadi kalau marketnya Bitcoin lagi hijau, matanya hijau, sekali merah. Cuman akhirnya nggak jadi. Karena mesti ada satu orang yang ganti kan. Karena kan yang beruang udah di ruangan ini ya. Oh iya, yang beruang di ruangan ini. Jadi kalian tanya. Oh iya, ini ada muka lu. Iya kan? Iya. Apakah ada yang tanya? Apakah bisnis restoran tuh bisnis kuliner Apakah kuliner adalah bisnis yang bagus? Ya. Gue kasih ini jujur nih ya. Jujur sejujur dari hati gue malam. Bisnis restoran tuh mungkin bisnis paling sulit yang lo akan pernah lakukan. Berarti bisnis paling buruk dong? Menurut gue salah satunya. Jujur nih, sebagai owner beberapa F&B, lifestyle, menurut gue bisnis restoran tuh sangat sulit. Red Bear ini ya. Gue tuh sama operatornya, jadi kita partneran, gue jelasin ya, berempat. Gue sama Bro Kakak udah pasti investor, kita nggak info operasional. Yang ngerjain operasional tuh namanya Daniel. Daniel ini kalau kalian tahu yang bikin Red Dog, yang corn dog itu loh, yang ada ratusan cabang lah. Kalian bisa ke mall-mall tuh, itu punya dia. Dia juga salah satu co-founder di Jago Coffee, itu kopi yang keliling. Ya, naik sepeda itu. Ya, yang naik sepeda lu lihat di jalan, nah itu dia. Jadi dia itu jadi operatornya di Red Bear ini, dan kita punya chef. Chefnya itu adalah orang Korea namanya Chan. Kalau kalian pernah tahu mungkin salah satu restoran dia di SCBD itu Chan ya, yang teman-teman kita suka makan juga tuh. Jadi dia salah satu chef terbaik ya di Indonesia yang masak makanan Korea. Nanti yang kontrarin kan kita ajak makan nanti di penthouse gua, nanti dia yang masakin. Jadi itu tuh konsepnya art pocha, jadi itu agak sedikit beda, bukan barbecue, tapi nanti mau ditwist bro. Akhirnya kita mau jadi balikin ke barbecue. Kenapa? Karena omsetnya nggak sesuai yang gue mau. Ya. Omsetnya tuh sekitar 700 juta. Jadi omsetnya per bulan 700 juta, operasional sekitar 200 kali ya, 200 sampai 250. Oke, masih cuan 500 juta berarti ya? Oh ya, sekitar 400-500 juta, tapi ya menurut gue bisa lebih gitu. Jadi akan ada pergantian menu ya ke depannya, karena menurut gue iya pergantian main. Weekday-nya tuh yang siang tuh kosong. Jadi kalau kalian main restoran itu sulit untuk balance antara omset di weekend yang spiking sama weekday. Kuliner itu sulit banget karena ini aja, kalian jangan salah loh. Ini cuma satu restoran. Yang ngerjain tuh udah pernah bikin restoran yang 4M sebulan. Chan tuh 4M sebulan. Iya. Sebulan 4 sampai 4,5 M omsetnya. Red Dog tuh ratusan cabangnya. Jadi ini bukan operatif kuliner yang kayak baru 1-2 tahun bro. Udah seumur hidupnya main kuliner. Operation excellency. Iya, ini udah operational excellency, tapi karena mungkin Black tempatnya Ops gitu ya, kayak satuan khusus gitu. Iya, karena kita tempatnya ya menurut kita gue yang agak tolol sih. Maksudnya karena kita idealis kan, kita mau bikin tempat yang dekat tempat kita buat nongkrong. Tapi kayaknya ini kalau misalnya tadi di fairground buat DCBD, ini pasti 2M sebulan pasti. Karena kan dia
Berarti ini ya intinya lokasi sangat menentukan omset. Oh iya. Kalau di F&B. Setuju gua. Jadi lokasinya menurut gua kenapa cuma 700 juta lokasinya kurang. Satu, F&B itu lokasi. Kalian harus cari kalau F&B kalau mau konsisten itu cari yang dekat office. Karena di situ nggak ada kantor, Bro. Iya. Gue dijanjin sama Paramount atau Summarecon, gue lupa di seberangan tuh katanya jadi office. Tapi tiba-tiba kalian tahu tuh office-nya sampai sekarang nggak jadi itu. Ya. Jadi kuliner jujur ya, itu bisnis terakhir yang gue saranin lu untuk mulai. Itu tuh bisnis kalau lu udah punya banyak duit. Kesannya gampang bikin. Oh iya, karena orang kan pikirnya butuh makan sama orang. Dan bikin makanan mudah gitu mikirnya. Iya, tapi sulit bro. Lebih gampang kayak jualan yang kayak frozen food atau mungkin kue-kuean menurut gue lebih make sense dibanding bikin restoran bro. Ya karena teman-teman harus paham juga sesuatu yang mudah dibuat. Iya. Semua orang itu malah bisa. yang paling sulit. Betul. Karena ya kita ngomong ya konsep pasar monopolistik bro namanya. Betul. Ya. Monopolistik itu kebalikan dari monopoli. Monopoli itu yang menjual satu pembelinya banyak. Kalau ini penjualnya banyak ya pembelinya juga banyak. Yang mana menyebabkan ya persaingannya sangat sempurna lah sebenarnya. Betul. Ya, jadi orang harganya bisa dibandingin, ya, makanannya rasanya bisa dibandingin dan sekarang tuh ada fenomena di mana kayak beberapa bulan ya restoran tuh orang cuma ngejar experience-nya, udah masuk foto di feeds, udah nggak datang lagi. Udah nggak datang lagi. Iya ada yang begitu, bener. Dan ini makanan dengan yang bintangnya 4,8 ya. Jadi gue yakin banget restoran yang daerah Goldfinch itu kecuali mungkin yang kayak sop paling buntut, enak ini. Yang buntut gajah itu yang masih rame. Tapi menurut gue selain kayak buntut gajah, Red Bear tapi daerah situ pasti omsetnya sulit gitu. Karena nggak ada kebiasaan untuk makan siang ya. Jadi weekend rame bro, itu full banget. Weekend tuh pagi malam full. Tapi weekdays-nya itu yang problem. Yes. Dan itu udah dicoba diinovasi kayak dibikin yang bowl lebih murah, tapi nggak bisa. Ya tapi sebenarnya di semua restoran di daerah Alam Sutra itu memang kalau weekday tuh kayaknya emang selalu sepi. Semuanya. Turun kan? Iya, weekend baru memang ramai. Boom ya. Karena sebenarnya emang mungkin ya banyak pekerja juga bro. Weekday mereka nggak bisa. Oh iya benar setuju. Weekend itu family time. Tapi harus keluar. Kalau yang di restoran CBD, kalau weekday karyawan kantornya sono. Istirahat jam siang. Ya manajer-manajernya sono itu siang-siang. Jadi siang-siangnya masih keisi. Kalau di daerah sini sulit. Lu kalau buka daerah sini siang-siang menurut gua not a wise choice sih bikin restoran. Dan lu kemungkinan ini kalau misalnya operatifnya bukan si Daniel sama si Cancan ya menurut gua kayak 100% kalau gua yang bikin sendiri rugi sih. Dengan skill bisnis gua ya. Gua bikin restoran tuh pasti rugi karena sulit banget teman-teman. Sulit banget. Jadi ada yang bilang berarti Gacon tuh hebat banget ya. Itu bisnis hebat banget Gacon. Luar biasa hebat gitu. Tapi ya Gacon memang ini malah jadi ngomongin makanan ya. Itu bukan yang pertama bro. Iya. Yang pertama tuh namanya mie setan dari Malang. Benar. Tapi yang ketemu operational excellence-nya Gacon. Yang bisa di scale ya sampai skala paling gede. Jadi ya. Karena Gacon itu karena dia saking besarnya dan saking banyak jual mie-nya, dia bisa termin ke vendornya. Jadi itu yang kita nggak bisa lakuin di Red Bear. Kita kan ada banyak daging segala macam mahal kan daging itu. Iya. Sama ayam-ayam kita yang khusus itu kalau misalnya lu mie itu dia bisa kayak bayarnya nanti bro. Dia pesan banyak dulu, kan dia jagoan ke vendornya pasti. Ya gue gak kenal ya owner Gacon, tapi gue bisa kira-kira gue bisa judge karena gue dari kecil tiap kali gue liat bisnis gue tuh hitung gitu bisnisnya berapa, bikin berapa. Dia menurut gue dia bisa mainin termin di mie-nya bro. Jadi cash flow-nya enak banget. Dia dapat mie-nya dulu, bayarnya nanti pasti. Masih gitu. Paham banget ya dia. Bukan makanan, semua bisnis. Kalian bisa tanya semua bisnis ya. Ngeri. Bisa nge-review makanan juga nih. Iya, bisa review makanan. Jadi gacor itu. Itu bisnis menurut gue ya, itu F&B paling gacor sih menurut gue. Oke. Setelah Hollywood. Tapi kalau nge-review makanan kira-kira gimana, Bro? Lu jujur terus terang atau lu jelek-jelekin gitu makanan? Gue kalau review makanan jujur gue lumayan suka makan sih. Jadi gue pas pertama kali punya duit, kelihatan tapi. Gue itu, ya kan? Gue tuh dulu awal-awal ya, pas punya duit, gue nggak bisa makan steak bro. Gue dulu makan steak tuh yang murah-murah gitu. Yang steak di yang pinggir-pinggir pasar tuh yang 40.000, 45.000. Jadi pertama kali gue dapet duit tuh gue makan steak, semua steak gue makan. Jadi ya kalau review jujur lah. Tapi intinya F&B the last business yang lu start. Karena teman-teman gue yang bikin F&B karena iseng aja rata-rata bangkrut semua. Dan even di grupnya Holy Wings yang paling sulit untuk kita turn around tuh yang F&B yang makanan doang bro. Ya. Gitu. Yang makanannya agak sulit. Bukan yang paling bagus performingnya gitu loh. Ada lagi bro, gue ada restoran coba Roka bro buka bro. Oke. Itu restoran grup HW juga. Itu di BSD juga. Nah, itu juga ada. Jadi kalau kita ngomong sini nggak asal ngemeng nih, lu bisa cari beneran tuh. Itu bukan tadi ada muka gue ya. Nah, ini Roka, ini Italian. Jadi diffusion terus jadi ada aneh-aneh. Jadi ada kayak
Lasagne Ini pakai kayak rendang ini kan gitu. apa elemen Jawa ya, elemen apa dia? Joglo ya. Iya, ini Elemen pas Idul joglo. Fitri nih. Bener. Iya, Jadi memang fusion, ya. fusion ya. Perpaduan dua cita rasa. Ya. Iya. Jadi ya saran kita jangan ya bro ya, bikin restoran sulit. Kecuali emang jago. Kayak kita nggak bisa bilang jangan juga kan. Kalau kecuali ada Daniel di tempat yang lain. Kalau jago pun gue yakin bangkrut sih. Misal lu baru bikin restoran, kemungkinan gedenya bangkrut. Restoran tuh sulit banget kayak yang di bawah apartemen Iya. kita baru nongkrong ini 6 bulan pasti bangkrut. Kita tahu. Iya. Karena kita yang makan di situ, kita bisa hitung kan. Oh ini sehari omsetnya cuma segini. Karena ada berapa, pasti bangkrut. Dan gini, jadi harus ini teman-teman punya modal yang gede juga dan ya belum tentu muter juga ya. Iya, jangan Berat. kalian kayak bakmi Memang jam. berat. Exitnya baru 3 generasi bro, exit bro. Generasi 1, 2, 3 baru bisa exit. Jadi lama, exitnya lama. Tapi dapat triliun tuh. Bakmi jam tuh dijual kan orang. Jadi hard as game, fuck. hard game. Kalau difficulty bisnis nih, kuliner tuh menurut gue mentok kanan. Menurut gue. Oh. Salah satu yang paling sulit. Jadi jangan, oke? Semoga menjawab ya. Kalau lu mau coba ya silakan, tapi gue kasih saran jangan. Karena banyak bro anak kampus yang keluar kayak, apa ini tugas akhir kuliahnya saya gitu kan. Bikin restoran yuk, bangkrut terus.